Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pisang ijo yuk. Nah, ini dia kita gunakan pisang yang udah matang, bisa pisang raja, pisang kepok. Kita kukus dulu ya. Kemudian ini bahan-bahannya, tepung beras dan tepung terigu, kemudian gula pasir, lalu santan instan dan air. Kalian bisa lihat resepnya pada layar ataupun kolom deskripsi ya. Jadi kita buat kulit pisangnya dulu. Ini masukkan tepungnya, tepung beras, tepung terigu, gula, garam, santan, air dan margarin. Tapi margarinnya jangan dimasukin sekarang ya. Tinggalkan margarin sendiri dulu. Oke, aduk-aduk-aduk tepungnya, kemudian masukkan santannya dan juga air. Ini kita aduk-aduk dulu. Caranya simple ya, ringkes banget dan sangat mudah. Nah, ini kita aduk sampai adonannya halus. Setelah halus akan kita beri perisa pandan secukupnya saja. Nah, kemudian aduk lagi. Setelah ini kita masak dengan api yang sedang dan terus diaduk sampai mengental seperti ini. Oke. Kalau udah seperti itu, kita matikan api, pindahkan. Nah, saat inilah kita tambahkan margarin. Ini kita tambahkan setengah sendok makan margarin. Kemudian aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan baik. Lanjut, siapkan plastik. Ini plastik es ya, Mama Eji potong tepinya jadi melebar. Kemudian kita padat-padatkan, satukan, padatkan, lalu potong. Ukurannya sesuai selera. Pipihkan satu bagian dan akan kita isi dengan pisang yang udah kita kukus tadi. Nah, masukkan pisangnya, kemudian gulung. Bentuk lagi seperti pisang. Cantik ya pisang hijaunya. Nah, kalau udah selesai langsung aja kita letakkan di loyang kukusan. Lanjut, ini tutorial yang keduanya nih, biar lebih mahir lagi. Lebih cakep kalau kalian memang bisa bentuknya seperti pisang lagi. Tuh, seperti itu. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang penampakannya lebih mirip lagi, ya kan? Biar menarik pelanggan yang akan membeli pisang hijau kita. Ya, ini kita kukus dulu dengan api yang sedang cenderung kecil, kurang lebih 15 menit. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik, halus mulus. Tuh yang ada tulang itunya seperti pisang beneran ya. Nah, ini nih. Oke, setelah ini kita akan buat sausnya dulu. Saus putihnya nih, dia bahan-bahannya tepung beras, tepung terigu, air dan sebagainya. Kalian bisa lihat tadi di layar. Kemudian kita campurkan, masukkan semua bahan tadi dan jangan lupa daun pandannya. Ini kita aduk, masak dengan api yang sedang cenderung kecil dan terus diaduk sampai mengental, sampai menjadi saus fla ya, seperti fla. Oke, ini terus diaduk sampai mengental. Tuh, seperti itu, meletup-letup, artinya udah matang. Lanjut, kita akan buat sirupnya dari gula pasir, air, perisa pisang Ambon. Ini wangi loh perisa pisang Ambonnya. Nah, semua bahan ini pun kita campurkan jadi satu. Ini dia perisa pisang Ambon, tapi warnanya merah, cakep banget. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan air dan akan kita masak sampai mendidih dan sedikit mengental. Oke. Selesai. Setelah ini tinggal kita hidangkan. Nah, ini udah blebeb-blebeb, belum selesai. Tuh, pisangnya cakep banget, warnanya hijau, terus sirup merah dan saus flanya. Siap kita hidangkan untuk takjil berbuka puasa hari ini. Wow, enak banget ya. Itu maaf bukan tangan kiri tapi kameranya terbalik. Oke. Nah, kita tata dulu dengan cantik, dipotong-potong. Kemudian letakkan saus flanya. Nih, saus flanya kita letakkan di tengah, ditambah lagi dengan es batu ya kalau udah mau dihidangkan. Nikmat banget. Ini seperti ini, kemudian siramkan sirup merahnya tuh.
Airnya cakep ya, seperti candy. Oke. Oh, ada satu lagi, kasih garnish daun pandan biar lebih cakep. Selamat menikmati, selamat berbuka puasa. Ikuti resep berikutnya ya. Hai, hari ini kita buat empek-empek sutra yuk. Masukkan tepung terigu, tapioka, aduk, kemudian masukkan 1 butir telur, 5 siung bawang putih yang dihancurkan, kaldu bubuk, gula dan garam, juga santan dan air. Nah, ini diaduk sampai halus, tidak ada yang bergerindil. Kemudian siapkan plastik es atau kalian juga bisa menggunakan loyang ya. Nah, ini karena tidak ada corong, jadi Mama Meiji melatih konsentrasi lebih tinggi lagi. Kemudian ikat yang erat dan kuat serta padat. Ini dia hasilnya. Akan kita kukus. Bukan kukus, rebus selama 15 menit. Nah, ini dia hasilnya, sangat lentur. Tuh, menul-menul banget, lembut, kenyal. Coba kita potong dulu. Ih, serem ya. Ini udah bisa kalian bayangkan ya, kalau digigit itu menul-menul, lembut, tidak keras. Oke. Hai, kita buat roti kukus sekarang yuk. Masukkan tepung terigu protein tinggi, gula, ragi instan, dan di seberangnya garam. Jadi harus berseberangan ya. Kemudian masukkan susu cair hangat, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1 sendok makan margarin, kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Dan masukkan pasta taro. Agar pasta taronya tercampur dengan baik, kita uleni selama 2 menit, kemudian istirahatkan selama 45 menit. Setelah itu panjangkan lalu potong-potong-potong. Nah, udah jadi. Sekarang satu bagian kita panjangkan, pipihkan, kemudian isi dengan keju. Lalu lipat, potong-potong pada tepinya tapi tidak sampai terputus ya. Nah, ini dia hasilnya. Letakkan dalam loyang yang udah dialasi dengan baking paper. Kemudian istirahatkan 20 menit sebelum kita kukus. Lalu kita kukus 35 menit dengan api yang sedang. Nah, ini dia hasilnya, sangat lembut-lembut.